butuhnya silakan Bapak. Waktu dimulai dari persiapan sekarang sudah kita hitung ya. Ingatkan kembali, ILL waktunya 1 menit, presentasi 12 menit, dan sesi tanya jawab 10 menit. Hanya ada 1 penanya dari audiens dan sisanya nanti akan dilanjutkan oleh Dewan Juri. Untuk SSTQ dipersilakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami tim Stecu dari Biro HSCC dengan judul SS pemanfaatan APAR host bekas yang serbuknya sudah habis terpakai. Di kesempatan ini kami akan mempersembahkan yel-yel kami. Stecu. Setelan cuek. Saya ulang ya. Stecu. Setelan cuek dong. Ready? Stecu, setelan cuek tapi Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke presentasi. Saya persilakan Pak Hakim Ade. terima kasih. Salam mantap. Safety. Terima kasih. Baik, sebelum kami mempresentasikan makalah kami, izinkan saya untuk memperkenalkan tim SSTQ. Fasilitator untuk fasilitator Pak Elisman, untuk kedua Pak Refli dan anggota saya sendiri. Dari kami dari tim Stecu sengaja dengan tema pemanfaatan host APAR bekas yang serbuknya sudah habis digunakan. Next. Ya, profil perusahaan UPWN Maluku Utara. Next. Ya, jadwal kegiatan di Januari minggu pertama sampai minggu ketiga, sampai pada April di minggu terakhir. Ya, sesuai misi Antam 2030 poin 2, mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. Jenis masalah yang terjadi di lapangan yang ada itu selang. Yang pertama itu selang retak atau getas, yang kedua selang tersumbat, yang ketiga kebocoran sambungan selang, yang keempat mengenai selang mengelupas atau terkelupas. Nah, di sini kami dari tim Stecu sengaja mengangkat tema ini dengan alasan karena memang masalah terkait host APAR itu yang kebanyakan yang terjadi itu di selang retak di frekuensi 10 ya. Next. Ya. Smart diagram S itu lokasi di seluruh UPWN Maluku Utara. M-nya mengurangi kerusakan host pada APAR sebanyak 0. Kalau A-nya pengecekan dengan menggunakan barcode offset. R-nya agar penyemprotan menjadi lebih maksimal. T, waktu pelaksanaan di periode April 2025. Ya, untuk
logikanya. Penggantian host bekas pada apar yang sudah kosong. Di sisi metode terjadi gesekan bracket apar dan letakkan apar di atas engine. Di sisi lingkungan mengurangi limbah padat terhadap apar bekas. Di sisi material, lepaskan hos dari pengait, kemudian periksa kebocoran atau kerusakan hos, membuka penutup hos dan melakukan pengecekan di dalam hos. Di sisi manusianya, mengurangi potensi bahaya terhadap hos yang sudah rusak. Ya, jenis masalah ini tadi. Jenis masalah yang kedua, mengidentifikasi penyebab. Jenis masalah yang ada itu kebocoran terkena gesekan bracket apar frekuensi sekitar 10. Yang kedua, hangus terkena suhu panas dari unit. Yang ketiga, hos yang tersumbat karena adanya serang tahun. Terdapat banyak hos yang rusak sehingga kami dari tim SSTCU menyimpulkan untuk menyelesaikan dengan presentasi sebesar 100%. Menentukan solusi. Di sini kami dari tim STCU ada 3 tawaran solusi. Nah, cuman dari 3 itu hanya 1 dari tim STCU yang pakai akar penyebabnya. Yang pertama itu hos bocor terkena gesekan bracket apar. Alternatif solusi mengganti hos yang masih bisa digunakan dari tabung apar yang sudah expired. Mengenai biaya, tidak ada biaya. Dampak terhadap operasi di sisi positif, dampak biaya yang dikeluarkan tidak ada. Di sisi negatif tidak ada. Kesimpulannya itu yang kita pakai dari 3 poin yang kita tawarkan. Untuk rencana perbaikan, pertama menyiapkan perlengkapan untuk melepaskan hos yang rusak, memasang hos yang baru ke tabung apar yang masih layak digunakan. Periksa kembali hos yang sudah terpasang dengan benar. Apar siap digunakan dengan hos yang baru. Mengukur dan validasi tingkat keberhasilan. Berapa banyak kerusakan hos pada apar yang tabung dan serbuknya masih banyak digunakan. Jadi di sini maksudnya di lapangan itu kebanyakan yang terjadi di lapangan ya Pak, itu hos yang apar yang masa expirednya sudah jatuh tempo, tetapi hostnya itu masih bagus. Nah, itu kita manfaatkan di situ. Dari bulan Januari sampai bulan April itu jumlahnya sekitar 52. Ya, proses sebelum perbaikan. Jadi kalau biasanya itu kalau pada saat sebelum kita ini perbaikan itu, biasa kalau aparnya hostnya itu rusak, itu langsung kita minta permintaan untuk ganti apar baru. Nah, kalau ini proses setelah perbaikan. Jadi kalau setelah perbaikan, saya kembali yang tadi saya sampaikan, setelah perbaikan itu ada apar yang sudah terpakai, itu kita cuma cabut hostnya, baru diganti dengan apar yang karena ada beberapa kendala di situ. Hos apar yang rusak diganti dengan hos apar yang masih layak, tetapi serbuknya sudah habis, jadi apar yang sudah digunakan. Jadi ya, perbandingan di dalam Pareto. Nah, ini dampak dari sebelum dan sesudah. Jadi dari frekuensi 10 itu dia bisa dari 31% ya, itu dia bisa meningkat sampai di pada saat setelah perbaikan itu sampai di 41%. Perbandingan aspek mutu dari di sisi kualitas
hos yang digunakan tidak bagus karena penyemprotan tidak maksimal. Sasarannya hos selalu terjaga kualitasnya, hasil perbaikannya hos rusak yang diganti dengan hos baru menjadi efektif. Di sisi biaya memakan biaya karena perlu pengadaan apar yang baru. Sasarannya tidak perlu tidak perlu pengeluaran biaya. Hasil perbaikan tidak perlu pengadaan, hanya perlu menggantikan hos. Di sisi delivernya, proses pengadaan apar ke gudang ICW yang memakan waktu cukup lama. Sasarannya hos apar akan diganti langsung ada di tempat. Sisa waktu tinggal 5 menit. Hasil perbaikan tidak perlu menunggu pengadaan apar yang baru. Bahwa petugas safety memasang ulang apar baru. Perbaikannya petugas safety hanya menggantikan hos. Di sisi keamanannya pada saat penyemprotan tidak aman. Setelah perbaikan, serbuk yang dikeluarkan dari apar ke hos tidak membias ke petugas. Di sisi lingkungan adanya limbah padat, sementara pada saat perbaikan sudah tidak ada limbah padat. Baik, ini adalah sekilas tentang sosialisasi proses penggantian hos apar ke tim safety. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja diberi kesempatan kepada satu penanya dari audiens yang akan bertanya pada tim SSTQ. Silakan. Oke, ada satu penanya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma tanya Pak, kita tidak ada sistem refill ya di apar. Maksudnya yang bekas pakai itu kan kalau kita refill salahnya masih digunakan. Bisa Ya, Bisa boleh diulang Pak sekali lagi. diulang sih? Ya, Pak. Terlalu tangkap. Kita di sini tidak ada sistem refill ya Pak di apar. Sistem refill penggantian. Isi ulang. Ya, maksudnya kalau yang kayak tadi yang bekas itu kalau kita gunakan refill kan harusnya masih kita gunakan hostnya. Kita aja Pak. Silakan langsung dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk isi ulangnya untuk di daerah Bulis ini mungkin belum ada. Mungkin untuk mengisi ulang harus ke luar kota, di Ternate atau ke kota-kota terdekat lainnya.